Agustan meninggal belum sebulan. Sudah muncul lagi pengikut Agustan yang kedua, seperti video berikut ini. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu bedanya. Makanya menghujat orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati. Puji Tuhan, salam saudaraku sekalian, sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian semua yang sudah mampir dan bahkan mendukung, mensupport perkembangan channel ini. Biarlah kita pakai channel ini untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat Alkitab bagi kita semua dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Teman-teman, ayat ini sangat relevan sekali dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana kita melihat pendeta dengan pendeta baku hantam karena doktrin. Lalu kemudian muncul pengajaran-pengajaran sesat, muncul bidat-bidat yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Allah, Yesus bukan juru selamat, tetapi Yesus adalah manusia 100%, manusia sempurna yang dihuni oleh Allah dan hanya tunduk kepada kemahakuasaan Allah. Ini adalah kesesatan dan ini adalah penyesatan saudaraku sekalian. Nah, ayat yang saya bacakan ini adalah celakalah mereka yang mengadakan penyesatan itu. Nah, saya akan memberikan sebuah cuplikan video singkat bagi kita. Ini adalah seorang wanita cantik dan luar biasa sekali. Tetapi sayangnya sama teman-teman, ia membuat suatu kesalahan yang besar dan menurut saya ini adalah penghinaan yang lebih sadis daripada apa yang dilakukan oleh mantan Ustadz almarhum Agustan. Ya, di mana almarhum Ustadz Agustan telah membuat suatu pelanggaran dan akhirnya mati tidak terhormat. Sakitnya sampai menderita. Ia mengambil Alkitab, menempelkan di pantatnya lalu menantang Tuhan. Ya. Akhirnya tidak sampai 1 bulan saudaraku sekalian, bahkan ia menderita seumur hidupnya dan sampai akhirnya meninggal dengan tidak terhormat. Nah, ini yang dilakukan oleh wanita muslimah ini lebih sadis daripada itu, saudara. Ia membuat suatu narasi seolah-olah itu sangat lucu sekali. Ia mengatakan masa Yesus sudah digendong, sudah disebut sebagai Tuhan, sudah disebut sebagai juru selamat. Apa mungkin boleh terjadi seperti itu? Jadi orang Kristen itu mengangkat Yesusnya sebagai Tuhan lalu kemudian disembah. Padahal Yesus adalah utusan, Yesus adalah manusia 100% yang diutus oleh Allah menjadi nabi datang ke dunia ini. Ini sama pandangannya seperti apa yang disampaikan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono dalam videonya yang sudah viral, bahkan yang sudah saya bagikan. Bahwa Yesus bukanlah juru selamat, Yesus bukan Allah, tetapi dihuni oleh kuasa Allah dan tunduk pada otoritas Allah. Dan tidak penting berbicara Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, sebelum itu mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh perempuan muslimah ini. Video berikut ini. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu bedanya. Makanya menghujat orang yang percaya karena kami percaya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum kenceng aja. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat turun aja kau. Kualitas menghujat. Aduh, Allahu Akbar.
Itulah kalau Oten udah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Ayo, teh. Apa yang dilakukan oleh wanita muslimah ini, wanita cantik ini adalah satu penghinaan, suatu pelecehan terhadap ketuhanan Yesus. Ya, dan ia akan menerima akibat dan ia akan menerima azab dari Tuhan ya. Karena apa? Ini adalah pelecehan dan menghina ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus disebut sebagai Tuhan, sedangkan Yesus dilahirkan, disusuin, ditetein, lalu kemudian diangkat menjadi Tuhan oleh orang Kristen. Orang Kristen itu sangat percaya diri sekali, sangat pede sekali menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan ini adalah penyesatan yang terjadi saudara-saudara sekalian, di mana ayat firman Tuhan tadi itu sudah mengajarkan bahwa memang penyesatan selalu ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Mengapa mereka selalu berkoar-koar menyebut Yesus, berkoar-koar mengutip ayat-ayat kitab suci Alkitab, padahal sesungguhnya tidak ada satupun yang ada hubungannya dengan iman mereka. Kalau memang mau lakukan misi penginjilan seperti apa yang dilakukan oleh umat Kristen, lakukan saja, jangan berkoar-koar di dalam media sosial. Karena itu adalah penghinaan. Dan itu adalah tandanya bahwa Anda memang tidak, ya, Anda sudah kalah di dalam menjalankan tugas dan misi Allah ke dunia ini. Kalau mau menjadikan umat Allah, kalau mau membawa seseorang untuk masuk kepada imanmu, tidak perlu dengan cara seperti ini. Ya. Jadi bagi saya ini tidak terlalu penting untuk kita bahas, tetapi sebagai gambaran saja bagi kita teman-teman bahwa inilah merupakan penyesatan-penyesatan terselubung, bahkan penyesatan-penyesatan yang sangat transparan bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus meminta perlindungan ataupun membekali hidupan kita dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah diajarkan bagi kita, bahwa celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu, karena mereka akan menanggung akibatnya. Akibatnya akan mereka tanggung. Di mana kita melihat beberapa dari mualaf yang dulunya sakit hati dengan kekristenan, kemudian membenci, memfitnah, dan merendahkan ketuhanan Yesus. Apa yang mereka rasakan? Matinya, sakitnya, sampai menderita seumur hidup mereka. Karena inilah merupakan ketidakpuasan mereka terhadap iman Kristen. Karena iman Kristen di Indonesia semakin bertumbuh pesat dan berkembang pesat di Indonesia, di mana hampir setiap bulan, hampir setiap tahun banyak yang percaya dan masuk dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Saudara-saudara sekalian, inilah video singkatnya bagi kita. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus memberkati.